Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Auto kepincut, Aston Villa minta Manchester United jual permanen Jadon Sancho. Angin segar berhembus untuk Manchester United. Winger mereka Jadon Sancho dikabarkan bakal dibeli secara permanen oleh Aston Villa. Pada musim panas lalu, Sancho menjadi salah satu pemain yang coba dilepas oleh Manchester United. Sang winger tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di skuad Setan Merah. United sebenarnya sempat kesulitan mencari klub baru untuk Sancho. Namun di hari terakhir bursa transfer, Aston Villa menghubungi United untuk meminjam Sancho selama satu musim penuh. National World melaporkan bahwa United bisa berpisah secara permanen dengan Sancho. Alasannya Aston Villa berminat untuk mengikat sang winger secara tetap. Menurut laporan tersebut, Aston Villa dikabarkan mulai mempersiapkan langkah untuk mengikat Sancho secara permanen dari Manchester United. Penyebabnya penampilan sang winger dalam sesi latihan Aston Villa dikabarkan sangat baik. Pelatih Unai Emery disebut sangat terkesan dengan performa Sancho di dalam timnya. Emery meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, Sancho akan menjadi senjata yang berbahaya bagi timnya. Itulah sebabnya dia meminta manajemen Aston Villa untuk mencoba mengontraknya secara permanen. Manajemen Aston Villa dilaporkan meminta pertemuan dengan Manchester United dalam waktu dekat. Dalam kesepakatan peminjaman awal, Aston Villa dan United tidak menyertakan klausul opsi pembelian permanen. Oleh sebab itu, kedua klub akan membicarakan transfer pemain tersebut secara tetap. United sendiri dikabarkan terbuka untuk melepas Sancho secara permanen. Jadi mereka siap berdiskusi dengan Aston Villa terkait transfer tersebut. Kontrak Sancho di United sendiri tinggal tersisa tidak lama lagi. Itulah mengapa United berharap dapat menjual Sancho dengan harga sekitar 15-20 juta pound sterling. Harry Kane ingin pulang ke Inggris. Manchester United dan Tottenham Hotspur siap menjadi rumahnya. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sedang memantau perkembangan terbaru mengenai Harry Kane. Mereka siap menjadi tujuan karir berikutnya bagi sang striker pada tahun 2026 nanti. Harry Kane telah 2 tahun bermain di Jerman. Dia meninggalkan Tottenham pada tahun 2023 untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Belakangan ini beredar kabar bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir Harry Kane di Bundesliga. Dia dikabarkan ingin kembali ke Inggris pada musim panas 2026 mendatang. Dilansir dari media Jerman, situasi Harry Kane ini diamati oleh Manchester United. Setan Merah dikabarkan siap memperjuangkan tanda tangan sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United memandang Harry Kane sebagai sosok yang ideal untuk menguatkan lini serang mereka. Harry Kane memiliki rekam jejak yang telah terbukti. Dia telah mencetak banyak gol, baik saat bermain di Inggris maupun di Jerman. Dia juga dinilai dapat menjadi mentor yang baik bagi Benjamin Sesko. Oleh sebab itu, United bakal berusaha maksimal untuk merekrut sang striker. Peluang United merekrut Harry Kane dikabarkan semakin terbuka lebar berkat adanya klausul khusus dalam kontrak sang striker di Bayern Munchen. Klausul tersebut menyatakan bahwa Bayern harus menurunkan harga jual striker tersebut jika dia memutuskan untuk kembali ke Inggris. Masih menurut laporan yang sama, United hanya perlu membayar sekitar 65 juta euro kepada Die Rotten untuk mendapatkan jasa Harry Kane. Laporan yang sama menyebutkan bahwa United tidak bakal mudah merekrut Harry Kane pada tahun 2026 sebab mereka harus bersaing dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur yang juga dikabarkan sangat berminat pada jasa Harry Kane. Thomas Frank, pelatih Tottenham Hotspur sendiri bahkan mengatakan bahwa dirinya dan fans adalah penggemar setia bagi Harry Kane. Tantang Brentford, United dapat tambahan tenaga. Ada kabar menggembirakan untuk Manchester United. Bek andalan mereka Diego Dalot dipastikan segera kembali memperkuat Setan Merah. Dalot adalah salah satu pemain andalan bagi Amorim. Fleksibilitasnya yang mampu bermain di 2 posisi dalam pertahanan membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih. Namun sayangnya pada jeda internasional kemarin, dia mengalami cedera. Hal itu memaksanya untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal lebih awal. Namun kabar baik datang untuk United. Diego Dalot dikonfirmasi telah pulih dan tinggal selangkah lagi akan kembali bermain untuk Setan Merah. Kabar kesembuhan Diego Dalot dikonfirmasi langsung oleh Manchester United melalui akun media sosial mereka. Beberapa waktu yang lalu, United mengunggah foto-foto sesi latihan. Dalam foto tersebut terlihat Diego Dalot bergabung dengan skuad Setan Merah. Dia terlihat mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya. Ini merupakan pertanda baik bahwa sang pemain tersebut segera bisa kembali turun di lapangan hijau. Namun menurut kabar yang beredar di Inggris, United tidak bakal terburu-buru memainkan Diego Dalot pada laga akhir pekan nanti.
Mereka ingin memantau kondisi bek tersebut terlebih dahulu. Mereka ingin memastikan bahwa pemainnya benar-benar fit untuk bermain. Mereka tidak ingin sang pemain mengalami cedera ulang atau cedera kambuhan. Jadi Diego Dalot baru akan diturunkan jika dinyatakan benar-benar fit oleh tim medis Manchester United. United sejauh ini tidak terlalu khawatir dengan absennya Diego Dalot. Pasalnya United masih memiliki Nozer Mazraoui yang dapat diandalkan di posisi bek kanan. Kesempatan Kobbie Mainoo terhalang Manuel Ugarte. Kabar terbaru dari Manchester United, absennya Casemiro akibat skorsing membuka peluang besar bagi Kobbie Mainoo untuk kembali tampil sebagai starter melawan Brentford akhir pekan ini. Casemiro dipastikan tidak bisa memperkuat Manchester United pada laga Sabtu malam melawan Brentford. Skorsing ini memaksa pelatih Ruben Amorim mencari alternatif di lini tengah. Dan nama Kobbie Mainoo disebut-sebut menjadi kandidat utama. Kobbie Mainoo memang menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki Manchester United. Gelandang 19 tahun tersebut sebelumnya sudah menunjukkan performa impresif. Namun persaingan ketat di lini tengah membuat menit bermainnya sempat terbatas. Situasi kali ini bisa menjadi momentum penting bagi Mainoo untuk kembali membuktikan kualitasnya. Dengan absennya Casemiro, peran sebagai pengatur ritme permainan sekaligus peredam serangan lawan berpotensi jatuh ke tangan sang pemain muda. Tidak hanya mengandalkan bakat alami, Kobbie Mainoo juga disebut bekerja ekstra keras di luar lapangan. Laporan menyebutkan dia telah memperkerjakan seorang private chef untuk menjaga pola makan serta meningkatkan performanya secara maksimal. Selain itu, Mainoo juga terus menambah intensitas latihan di Carrington. Upaya ini diyakini menjadi sinyal kuat bahwa dirinya sangat serius memperebutkan kembali posisi inti dalam skuad utama Manchester United. Langkah-langkah ini menunjukkan kedewasaan Mainoo dalam menghadapi persaingan di level tertinggi. Tidak sekedar mengandalkan kemampuan di atas lapangan, tetapi juga memperhatikan detail penting di luar pertandingan. Pertanyaan kini, apakah Kobbie Mainoo mampu menjawab kepercayaan dengan performa gemilang melawan Brentford? Dan apakah Ruben Amorim sang pelatih bakal memilih Kobbie Mainoo atau tetap mempercayakan Manuel Ugarte sebagai starter di pertandingan tersebut? Nilai positif di neraka awal Manchester United. Manchester United menghadapi jadwal yang paling berat di awal musim Premier League 2025-2026. Namun di balik tantangan itu ada statistik yang mengejutkan yang justru menunjukkan potensi besar dari skuad asuhan Ruben Amorim. Menurut data Opta Analyst, United menjadi tim dengan tingkat kesulitan tertinggi dalam 5 laga pembuka musim ini. Lawan yang dihadapi diantaranya adalah Arsenal, Fulham, Burnley, Manchester City, dan Chelsea. Rangkaian pertandingan yang disebut sebagai neraka awal bagi musim Manchester United. Meski begitu, performa statistik United justru mencatatkan hasil yang positif. Dari semua tim Premier League, tidak ada yang memiliki expected goal atau XG lebih tinggi dari United dengan angka mencapai 10,13. Selain itu, Manchester United juga tercatat sebagai tim yang paling banyak melepaskan tembakan sejauh ini dengan total 81 upaya ke gawang lawan dalam 5 pertandingan pertama. Angka tersebut menunjukkan dominasi ofensif meskipun hasil di papan klasmen belum sepenuhnya mencerminkan upaya tersebut. Ruben Amorim sendiri disebut mulai membawa identitas baru bagi United. Permainan agresif, pressing intens, serta keberanian menyerang membuat tim ini lebih terlihat hidup, meski masih memerlukan konsistensi dalam penyelesaian akhir. Statistik ini sekaligus menjadi sinyal bahwa United berada di jalur yang tepat. Dengan lawan-lawan yang berat sudah dilewati, peluang meraih poin lebih konsisten di pekan-pekan berikutnya diyakini semakin terbuka lebar. Kini pertanyaannya, mampukah Ruben Amorim dan Manchester United menerjemahkan dominasi statistik menjadi kemenangan beruntun?